Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Lodi Saputra dari SMA Negeri 5 Jakarta, kelas 11 MIPA 1. Saya di sini ingin mengkampanyekan anti narkoba. Yang pertama akan dijelaskan pengertian nabza. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yaitu obat atau zat yang jika masuk ke dalam tubuh akan berpengaruh terhadap fungsi tubuh, terutama otak, sehingga dapat berpengaruh terhadap kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya menjadi tidak normal. Selanjutnya ada golongan nabza. Pada golongan nabza terdapat psikotropik, zat yang berpengaruh pada otak. Pada psikotropik terdapat stimulan seperti amfetamin, contohnya ekstasi, sabu, dan kokain. Yang kedua ada depresan, contohnya diazepam dan luminal. Yang ketiga ada halusinogen, contohnya LSD. Pada golongan nabza yang kedua ada narkotik, contohnya opium, morfin, heroin, atau putau, dan ganja. Golongan nabza yang ketiga ada zat berbahaya, alkohol, nikotin, inhalasia, dan zat designer. Kemudian saya ingin menjelaskan pengertian dari narkotika. Narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba atau narkotik, psikotropika, dan zat aditif. Nabza adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Pada narkotika itu sendiri terdapat beberapa jenis, dan di sini saya mengambil beberapa jenis dari narkotika, yaitu ganja, ada sabu, ada ekstasi, ada riklona, ada alprazolam, ada triphex, ada tembakau gorila, ada mushroom. Dan obat-obatan ini tidak boleh dipakai sembarangan jika tidak ada resep dokter atau tidak diperbolehkan oleh dokter, karena obat-obatan ini dapat berpengaruh pada tubuh dan berbahaya pada tubuh. Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk nih kepada bahaya kesehatan akibat narkoba. Kenapa sih kita tidak boleh memakai narkoba itu sendiri ya? Karena memiliki dampak yang negatif sekali terhadap kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Nah, akan saya bacakan ya dari dampak si fisik itu sendiri. 1. Gangguan pada sistem syaraf. 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah. 3. Gangguan pada kulit. 4. Gangguan pada paru-paru. 5. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah. 6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi. 7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan, antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea. 8. Beresiko tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Dan yang terakhir, bila overdosis bisa menyebabkan kematian loh. Jadi kita sebagai remaja tidak boleh memakai narkoba itu untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak penting, jangan dipakai ya. Terus ada dampak psikis dan sosial. Yang pertama, lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, dan penuh curiga. 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. 6. Gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan. 7. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. Dan yang terakhir, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Nah, itu dampak psikis dan sosialnya. Banyak kan dampak-dampak negatif yang dihasilkan dari narkoba itu sendiri. Makanya kita tidak boleh memakai narkoba itu sendiri ya teman-teman, dalam hal yang tidak penting. Nah, selanjutnya ada pengertian psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika, dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, selanjutnya ada psikotropika berdasarkan tingkat ketergantungan. Nah, ternyata pada psikotropika itu sendiri juga memiliki tingkat ketergantungan dari yang paling kuat hingga yang ringan. Nah, golongan 1 itu sangat kuat hanya untuk penelitian atau sekadar mengecek efeknya. Contoh LSD dan ekstasi. Nah, banyak juga nih dari teman-teman atau dari orang-orang yang banyak memakai ini disalahgunakan, seperti banyak orang-orang juga banyak yang memakai ekstasi sehingga banyak menimbulkan dampak yang buruk, dampak negatif terhadap tubuhnya sendiri. Golongan 2 ada lumayan kuat,
digunakan untuk terapi atau penelitian atau obat-obatan. Contohnya amfetamin. Nah, di ini amfetamin ini juga banyak yang disalahgunakan loh. Jadi sebagai generasi muda yang pintar dan cerdas, kita juga harus memilih-milih teman, memilih-milih pergaulan sehingga tidak terjerumus terhadap psikotropika atau narkoba. Yang ketiga golongan 3 ada cukup kuat, terapi, obat, dan penelitian. Contohnya amobarbital. Golongan 4 ada ringan, contohnya diazepam. Nah, sudah disebutkan tadi ya. Jadi kita tidak boleh memakai psikotropika atau obat-obatan untuk hal-hal yang tidak penting atau disalahgunakan. Nah, di sini juga saya mengambil contoh dari psikotropika, yaitu ada morfin, marijuana, alkohol, hash, kokain, heroin, opium, LSD, dan nikotin. Nah, di sini yang banyak dipakai atau yang banyak menyebar luas itu biasanya nikotin nih. Nikotin itu untuk rokok. Jadi teman-teman yang masih merokok usahakan dikurangi karena merokok itu juga membahayakan ya. Ada sendiri kok di gambarnya, di gambar bungkus rokok juga ada kan betapa berbahayanya rokok itu sendiri. Alkohol juga nih, bagi teman-teman yang penasaran rasa alkohol, sebaiknya jangan mencobanya deh, karena itu juga kan berbahaya bagi kesehatan tubuh itu sendiri. Dan yang lainnya juga jangan dicoba sebaiknya. Bukan sebaiknya, emang seharusnya jangan dicoba karena berbahaya bagi tubuh. Nah, kenapa sih dari tadi saya menjelaskan kita tidak boleh memakai obat-obatan psikotropika, kita tidak boleh menyalahgunakan obat-obatan psikotropika karena dampak negatif dari pemakaian zat adiktif dan psikotropika yang salah dapat merusak sel syaraf, perubahan perilaku, ketergantungan, menimbulkan penyakit HIV, jantung, radang lambung, merusak hati dan pankreas, menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum, menimbulkan masalah sosial. Kalian tahu kan penyakit HIV itu belum ditemukan obatnya ya, karena itu kita harus menghindari dari obat-obatan terlarang itu sendiri ya. Dan menimbulkan kriminal. Kenapa sih menimbulkan kriminal? Karena biasanya orang-orang yang memakai obat-obatan terlarang akan menjadi ketergantungan dan akan berusaha mendapatkan obat-obatan itu bagaimanapun caranya, sehingga menimbulkan kriminal dan gangguan ketertiban umum, menimbulkan masalah sosial. Kenapa sih menimbulkan masalah sosial? Akan dibenci oleh lingkungan dan dibenci oleh masyarakat di lingkungannya sendiri. Makanya bagi teman-teman yang belum memakai, sebaiknya hindari dan jangan sampai memakainya. Dan bagi yang sudah memakai dan mendengarkan kampanye saya, dikurangi dan usahakan tidak memakai lagi gitu. Nah, sampai sini saja nih video dari kampanye anti narkoba yang saya buat. Kita sebagai generasi muda sebaiknya menghindari dan tidak memakai dari obat-obatan terlarang yang dilarang oleh agama, pemerintah, yang membuat tubuh kita menjadi sakit dan memberikan dampak negatif bagi tubuh kita. Millennials, say no to drugs. Hindari narkoba dan stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.